رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kama sallallahu alaihi wasallam. Al-Qaramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola masjid, dan yang seluruh terlibat dalam mengurus masjid kita yang mulia ini, yang memuliakan dan dirahmati Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khairatul taklim, majelis tazkirah malam Selasa Jamaah Masjid Jami' Fakulti yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berlalu, maka Rajab yang mulia telah terlewati. Namun kita tetap tidak semusim. Tidak hanya musim Rajab saja misalnya, tidak. Namun tetap terus dengan ta'limnya, dengan ibadahnya, dengan berbagai amaliyah lainnya yang menunjukkan kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kebaikan, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salat salam tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, sekedar evaluasi saja di mana kita telah melewati Rajab, banyak hal-hal yang kita dapati di Rajab itu. Di antaranya adalah kita sama-sama mengikuti, menyelenggarakan mungkin dan menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj. Di situ kita mendengar nasihat, peringatan dari para ulama-ulama guru-guru kita yang didatangkan dari berbagai tempat, tingkat nasional, tingkat regional, daerah. Kita sama-sama mendengar itu. Dan itu merupakan di antara majelis tajdidul iman, memperbarui iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi artinya perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, gimana caranya kami memperbarui iman itu ya Rasulullah? Nabi katakan, kamu semua perbanyak dengan ucapan la ilaha illallah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Ulama yang memahami secara tekstual artinya mengadakan majlis zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, benar adanya karena kalimatnya itu. Jangan kita aksiru min qawli la ilaha illallah. Cuman ada juga yang memahami secara kontekstual, artinya setiap pembicaraan seperti pernyataan Isra Mi'raj tadi, pembicaraan yang mengagungkan Allah, dibacakan ayat Allah Subhanallazi asra, maha suci Allah yang
sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. Makanya Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi kita bisa melihat indikator iman kita itu, ya, meningkat atau tidak. Bila meningkat berarti meningkat amal salehnya. Bila tidak berarti sama sebaliknya. Nah itu. Nah, jadi tentu kita ingin peningkatan itu. Apa bentuk-bentuk amal soleh itu? Itulah amal-amal yang diperintahkan Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, kita perbanyak. Nah itu adalah merupakan indikator iman. Itu harapan kita. Nah kita bicara tentang cabang-cabang iman, di mana kita diperintahkan tugas utama kita itu menyempurnakan ini. Ya, jadi tugas hamba, kedudukan hamba mukmin, ya, orang beriman kepada Allah di dunia tugasnya adalah menyempurnakan iman, bukan menyempurnakan nikmat. Belum bisa. Ya, jadi kita di dunia ini kadang-kadang ada kawan juga nyaman-nyaman, karena memang bukan tempatnya. Bukan tempatnya untuk penyaman-nyaman itu ada. Belum. Itu belum. Kapan itu? Nanti di akhirat. Kenikmatan yang sempurna itu di akhirat berupa surga. Di dunia belum. Nah, di dunia ini selalu ada menyertai ujian. Disertai ujian. Jadi tidak semua makanannya diuji. Kenapa imbah makan maka saya taruh? Nah itu kan. Jadi makan itu sendiri tidak menjamin akan kesehatan seseorang. Justru karena banyak makan jadi penyakit. Hati-hati nih orang makan, jadi sakit. Banyak-banyak makan nangka lah, makan nangka. Namun digoreng nangkanya, ini ada bubur nangka, ya. Sekalinya apa? Haritan, sang lambung kena. Nah itu kan banyak-banyak makan nangka, sekalinya jadi banyak penyakit. Jadi itu contohnya kan. Jadi bukan untuk menyempurnakan nikmat, karena memang di dunia nikmat ada sempurna. Ada sempurna nikmat di dunia ini. Ya. Kapan nikmat sempurna? Di akhirat. Kapan dia sempurna? Ketika iman sempurna. Nah, jadi di dunia ini kita ditugaskan untuk menyempurnakan iman dan amal saleh. Bila itu kita dapati sempurna, innal ladzina amanu wa 'amilus sholati ulaika khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, salawasan. Ada susah lagi. Kita di dunia ibarat nyaman ada lawas, susah ada lawas. Susah tapi dalam rangka iman seperti para anbiya itu susah, ya, hidup mereka itu perjuangan. Jadi semasa kehidupan Nabi itu berapa kali perang itu? 40 kalian perang kepada bayangkanlah. Jadi dalam masa 23 tahun perangnya 40 kalian. Jadi 2 kali setahun perang kalau dirata-ratakan. Baik yang Nabi seorang memimpin, nah, atau para sahabat itu selalu bayangkan 2-3 tahun, hampir 2 kali setahun perang seperti itu. Untuk apa? Untuk agama, untuk iman. Diuji. Kita kan seberat itulah. Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Nah, tapi kita ini juga karena walaupun ada berat ujiannya, kadang-kadang kecil apapun kadang-kadang bisa iman bermasalah juga. Nah maka kita perkuat ditajid iman itu. Nah apa saja indikasi-indikasi iman itu, ya, untuk kita sempurnakan. Maka poin-poinnya kemarin kita bahas sampai poin 31. Di antaranya yang poin ke-31 itu kemarin adalah kita memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang berhubungan dengan keagungan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Nah itu kalau kita orang beriman itu dalam keseharian itu ada itu, dijadikan zikir harian, dijadikan
itu maha mulia, maha agung, baik. Oleh karena keagungan kemuliaannya, kita tidak bisa langsung mengakses kepada Tuhan, itu nggak bisa kita. Dan kita berhajat kepada Allah yang Maha Kuasa, Allahus Samad. Sementara kita la haula wala quwwata illa billah. Itu kita manusia apa? Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Allah yang punya. Nah, Allah Qawi, Allah Ghani. Maka kita bersandar kepada Allah. Cuma Allah tadi maha baik, karena kemuliaannya ya tidak mudah kita langsung. Sehingga para nabi saja tidak bisa langsung. Para nabi tidak bisa langsung. Pesan-pesan Allah itu dikirimkan, dipesankan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau malaikatnya, biar malaikat diturunkanlah petunjuk Allah. Nah, manusia harus begini, manusia itu mesti melakukan ini, jangan melakukan itu. Pesan-pesan Allah itu disampaikanlah kepada para nabi. Gitu. Jadi yang bisa mengakses langsung kepada malaikat itu para nabi, merupakan manusia pilihan. Tidak semua manusia bisa, gitu kan? Nah, lalu kita tahunya dari nabi, maksudnya yang dipesankan nabi, wahyu Allah berupa Al-Quran, ya, berupa hadis. Nah, untuk ke nabi saja sudah tidak bisa lagi. Pertama, nabi sudah habis, masa ke nabi itu habis. Nabi kita terakhir Khatamun Nabiyyin. Nah, sudah tidak ada lagi nabi. Nah, lalu gimana mengakses ya pesan-pesan Allah itu yang pasti, ya, yang nyaman sekarang tidak ada lain lagi melalui Kitabullah Al-Quran. Nah, itu sudah nyamannya kita sudah ditinggali itu, dan itu terpelihara, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelihara itu Quran, keasliannya, kemurniannya. Nah, itu tidak akan terselewengkan, dia tidak akan makhluk makhluk apa saja itu sudah Allah janjikan seperti itu. Walaupun ada usaha dan upaya manusia sesat merusak ya terhadap Al-Quran itu, tidak bisa. Sudah berjalan 14 abad, mulai zaman Nabi sudah ada makhluk manusia yang mencoba untuk merusak Al-Quran itu, seperti misalnya Musailatul Kadzdzab itu mengulas surah, ingin menggandingkan ya, dengan Al-Quran, tidak bisa, dia binasa. Demikian umat-umat sesudahnya yang pintar, yang jenius, dengan keilmuannya, dengan kita mencoba-coba ya merekayasa dan merusak Al-Quran, tidak bisa. Itu jelas sudah. Kita yakin dengan beriman kepada Allah, Allah sudah menyatakan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami ya Allah yang menurunkan, kami yang melihara. Allah melihara. Ini kebenyamannya kita, lah nyamannya kita. Jadi kita hari ini membuktikan kita beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat. Kuncinya adalah sekarang Al-Quran. Karena Quran itu kalam Allah, diturunkan oleh malaikat, disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada kita. Jadi bukti kita beriman kepada Allah dengan Quran, bukti kita beriman kepada malaikat dengan Quran, bukti kita beriman kepada Nabi dengan Quran. Karena Quran itu dari situ sumbernya, dari Allah, disampaikan oleh Jibril, diterima oleh Nabi. Nabi memelihara dan menjaganya dalam bentuk menghafal, dihafalkan para sahabat, kemudian ditulis oleh para sahabat, asli dan akan kemudiannya itu. Nah, jadi kita ada sekarang ini. Jadi caranya itu sudah dekati Al-Quran. Pendekatan yang pertama, yang paling sederhana adalah dengan cara membacanya. Nah, jadi yang ada definisi berpahala itulah, yang ada definisi dapat pahala itu adalah baca Quran. Al-Quran definisinya dimaknai oleh ulama kan dalam terjemahannya itu, Al-Quran adalah firman Tuhan, firman Allah
yang disampaikan menurut Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah ibadah. Nah, jadi dengan membaca adalah merupakan ibadah yang mendapatkan pahala. Pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Subhanallah. Nah, jadi satu huruf dari Quran itu dikatakan di hadis Nabi kan, siapa yang membaca Al-Quran dengan satu huruf itu dia akan mendapatkan dibalas 10 kali pahala, 10 balasan pahala. Itu satu huruf. Bayangkan kita baca, jadi huruf itu ya huruf, bukan kalimat, bukan ayat, huruf per huruf. Di Quran ada huruf alif, alif lam mim, itu 3 huruf. Jadi satu baca alif lam mim itu minimal dengan hadis itu adalah 30 kebaikan. Namun kata ulama, alif lam mim pada alif lam mim awal surah Al-Baqarah itu tidak sama dengan alif lam mim pada awal surah Alam Tara Kaifah, Alam Nasrah, Al-Insyirah. Awal Al-Insyirah ya, ada alif lam mim juga. Alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifah. Alamnya tuh terdiri pada alif lam mim, tapi digarisi lalu bunyi alam, alif fathah a, lam fathah la, sukun ke mim, alam, lam mati mim di atas lam, alam, alif lam mim juga. Tapi bagaimana dari awal surah Al-Baqarah, surah awal daripada surah Al-Imran? Alif lam mim. Itu bacanya lah. Kata ulama itu dikali 3, satu hurufnya itu 10 kali 3. Sawurnya 30, lamnya 30, mimnya 30, hampir 100 kebaikan. Coba, untungnya kita telah dapat Quran kita nih. Nah itu mudahnya kita untuk mendapatkan kebaikan, cuma kuncinya kita tadi dibaca Quran itu. Maka semakin sering baca semakin lancar kita, semakin bagus, apalagi membacanya ditahsin. Nah, dibaiki karena bacaan Quran itu adalah mengandung ahkamu tilawah, hukum bacaan. Nah itu. Jadi sehari-hari kita ada baca Quran, bacaan bertarus. Semalam dalam baca Quran juga kita bahas itu kan di konteksnya iman ulangnya lagi sampaikan ulangnya. Tazkirah mengulang kembali nih. Nah jadi bacaan itu ada bacaan yang bertarus, bacaan yang disebut dalam hadis al-halul murtahil. Al-halul murtahil, bacaan yang berterusan. Berterus itu artinya kita baca terus berapa sehari, nggak boleh. Terus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus surah Al-Baqarah itu sampai untung, lanjut lagi Al-Imran sampai untung. Nah berapa sehari, nggak boleh. Yang jelas sampai tamat. Nah itu dibaca menurut istinbat ulama jumhur ya. Untuk menghatam Quran itu haknya dibaca khatam 2 kali setahun. Gitu. Jadi kita berupaya kayak apa kawah khatam 2 kali setahun itu hak Al-Quran atas kita orang beriman. Kalau kita orang beriman, nah kalau kita orang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab Al-Quran, nah di 40 iman itu terkait Quran ini, membuktikan kita beriman kepada itu, kita baca haknya, dan juga percaya terhadap hari akhir, hari kiamat. Kenapa? Di hari akhir itu karena di kubur itu ada salah satu pertanyaan, wama imamuka, apa imam engkau, atas pimpinan apa engkau hidup? Jawaban yang diberikan adalah Al-Quran imami.
minimalis lah, nah paling kuncit lah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala masyhur ini riwayat lah, artinya ini gak ada bohong lagi, sudah khawatir riwayat itu banyak kisah gitu kan, di mana sirin itu khusus di bulan Ramadan sehari semalam 2 kali khatam, sebulan 60 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Mau dia asal ada ya situ yang asal ada. Siapa yang situ? Imam Syafi'i itu orang hafal Quran di usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah hafal Quran, hafal 30 juz, artinya membaca situ cuma 4 kali menonton aja. Cocok aja. Kita kan membuka dulu nih. Ada usaha kayak kita, musibir wajar, kurang hafal. Sayyidina Utsman itu 1 khatam hanya dan 1 rakaat salat witir. Sahabat Nabi sambil yang witir malam itu nah, salat di sini, tapi ada Quran. Kita salat kalau wallahu a'lam. Sahatam itu lah 3 kali Quran khatam. Nah itu subhanallah, itu ulama dahulu salafus saleh kan baca Quran itu. Nah kita kada usah kayak gitu kan. Nah artinya minimal tadi 2 kali setahun berang haknya itu hak gitu kan. Nah ada sebagian lagi kalau pendapat jumhur apa istilahnya itulah, kalau lebih pada itu katanya bacaan tuh ada tartil, hanya dalam artian orang hafal tuh hanya ingin mengulang. Orang hafal Quran tuh lagi mengulang, kalau ada diulang terus bisa hilang kan, baca sendiri itu. Nah tapi kalau yang tartil itu rata-rata itu sebulan khatam Quran, hanya sejus supaya bacaan itu bagus. Nah itu yang bagusnya itu. Ya kalau bacaan yang lagi bacaan yang tartil itu sebulan, sejus sehari gitu kan. Nah itu. Jadi itu bacaan al-hadr murtahil, itu bacaan yang afdal bacaan Nabi kita. Nah, jadi betul kita tentu khatam doa. Memang doa khatam Quran itu ada khususnya sebenarnya. Cuma ulama mengulangkan supaya nyaman. Sebenarnya doa apa aja bagus, sebab doa yang makbul ya, yang Allah dengar dan Allah terima diantaranya adalah ketika kita setelah khatam Quran. Bila khatam Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka doa kita di saat itu adalah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau kita berdoa kamu multazam ajaukan, kalau kita berdoa di muka Rasulullah apapun dakwah, Maqam Ibrahim sama, anak nyaman tuh khatamakan Quran, berdoa kita. Dan sunnah mengundang keluarga kerabat orang dekat siapa diundang waktu khataman itu. Nah bahagia kita, motivasi kayak dia khatam Quran, kayak Pak Ucok, kayak Pak Anak, nah itu kan termotivasi. Selamat malam kita berdoakan berdoaan dengan doa khatam Quran itu. Nah itu bagus. Nah yang kedua bacaan berdasarkan wirid harian, bacaan kayak ayatul kursi itu. Nah itu jangan tertinggal dari sembahyang. Sembahyang yang tertinggal tuh ayatul kursi. Nah itu contohnya. Jadi ada surah-surah yang harian, Fatihah 4 itu, dari kuliah 4 kul ya, 4 kul. Al-Kafirun, kul ya adalah Al-Ikhlas, kul Allah, Al-Falaq, kul Al-Falaq, An-Nas, kul Al-Nas. Ini harian, terutama Nagwi, itu dibaca. Ini sembahyang baca Nagwi, terutama ada kuliahnya itu atau pagi petang baca itu. Kenapa itu? Jadi kalau kita membaca Al-Kafirun, lalu kita oleh Allah dipelihara dari sifat-sifat kekufuran, sifat kufur nikmat, ada mengakui nikmat Allah
ada banyak nikmat Allah itu. Ternyata kita mengkufuri, naudzubillah. Nah, inna azabillah syadid itu banyak kufur nikmat. Supaya kita dapat jalan masuk dalam sifat-sifat kufur itu, beribadah hanya kepada Allah. Maka pelihara dengan baca Al-Fatihah. Al-Ikhlas membaca tauhid, menjaga tauhid, menjaga iman. Nah, kita terjaga tauhid kita. Al-Falaq dengan An-Nas menjaga dari kejahatan-kejahatan yang berlaku dalam kehidupan hari ini. Dengan itu kita terpelihara. Nah, tambahan lagi, kita juga selain baca Quran ini, nah, ada Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna. Fad'uhu biha, ya Allah dalam Quran. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, berdoa dengannya. Nah, itu ada dalam senjata mukmin. Jadi senjata mukmin itu senjata orang beriman. Lain pisau, lain mandau. Senjata itu berupa buku. Orang bahari itu dibawa. Apalagi nanti mahir baju perdagangan bahari 60-70-an tuh. Kabarito sana, kapal itu perjalanan bulan-bulan itu. Dan anak sunyi masih nanti lewat ini Pak, bisa ada rampok, bahkan buaya, bahkan jin. Ada pengganggu, mulai jin sekuyang tuh, mengganggu di jalan. Melawan perampok, jelas ada tahan. Melawan jin, ada tahan. Melawan buaya, ada tahan. Ayat bicaranya senjata mukmin orang bahari, amalan orang bahari aman. Nanti bawa nama-nama bawa. Maka kalau perampok bahari ngeri sabuannya orang berisah. Orangnya dibunuhnya, barangnya diambilnya, kapalnya ditinggal hilang banyak. Ada kisahnya tentang sampai ini tidak tahu lagi kemana orangnya tuh bahari bapak itu kembali itu sana 2 bading bawa kapal sampai hari ini anak-anak Pak Jijo tidak tahu lagi kemana, anak tidak tahu lagi hilang macam-macamnya juga dibawa alam sebelah laut ya kan, dibawa kapal normal takutnya dibawa orangnya wallahu a'lam bishawab yang jelas. Nah itu tapi mereka yang membawa senjata mukmin itu aman. Itu apa? Itu zaman bahari. Apalagi wah ini. Tapi wah itu orang ini karena kan udah tahu lagi senjata mukmin. Nah maka Tuhan bawa. Nah itu. Karena kita lihat kajian senjata mukmin itu bagus kita kembalikan pulang ke cara-cara orang bahari memelihara keluarga dan sebagainya itulah. Dengan itu, dengan amalan. Banyak amalan isinya itu ya di Quran. Dibaca Quran dia akan memelihara kita. Allah pelihara Quran, orang dengar Quran, Allah akan pelihara kita. Allah pelihara kita. Macam-macam kayak kejahatan dengan berbagai macam hal. Kalau kita kuat amalan kita dengan mendekati kepada Allah, dengan mendekati Quran itu, maka kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tazkirah kita pada nilai cabang iman ke-32 adalah kita senantiasa menjadikan Al-Quran bahan bacaan setiap hari. Insya Allah lah untuk beriman kita berusaha untuk menjaga amalan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanallah wa bihamdika.